Oke, halo semuanya, gimana sistem pembuangan tubuh aman? Kembali lagi bersama gua Zul, dan kali ini gua akan menceritakan tentang sebuah film horor bangsat mengerikan berjudul The Witch yang dirilis tahun 2015, yang dimana film ini dibintangi oleh teman aing waktu SMA, kalau nggak salah mah yang waktu itu teh minjem duit buat beli gehu sama lontong, yaitu Anya Taylor, dan juga bintang papan atas yang lainnya. Film ini berlatar belakang tahun 1600-an, yang dimana pada saat itu mereka warga Inggris masih menganggap bahwa penyihir itu benar adanya, dan mereka masih ditakuti oleh warga di sana. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi, mari gua mulai aja ceritanya, cuy. Film ini akan berfokus kepada sebuah keluarga yang dimana pada saat ini mereka tengah menghadiri persidangan tentang ayahnya yang diduga menentang aturan kegerejaan. Keluarga itu beranggotakan William, Catherine, Thomasin, Caleb, dan dua anak kembarnya yaitu Jonas dan Mercy. Di sana, ayahnya dengan senang hati memantapkan dirinya untuk pergi dari komunitas tersebut dengan kepala terangkat tinggi. Tapi salah satu anaknya yaitu Thomasin tampak ragu dengan keputusannya itu. Ialah orang satu-satunya yang masih melihat ke belakang dibandingkan anggota keluarganya yang lain. Lalu tibalah mereka di sebuah hutan yang dimana mereka memutuskan untuk tinggal di samping hutan tersebut sambil membangun sebuah perkebunan jagung untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Scene pun berpindah kepada Thomasin yang sedang berlutut dengan tangan yang menggenggam untuk memohon pengampunan. Di sana, Thomasin menceritakan tentang semua dosanya perihal keimanannya kepada Tuhannya. Lalu di sini ternyata Catherine sudah melahirkan seorang bayi yang diberi nama Samuel. Ibunya menyuruh Thomasin untuk menjaga Samuel sebentar karena dirinya harus mengurus sesuatu. Hingga akhirnya saat Thomasin tengah bermain dengan adiknya, tanpa diduga bayi itu tiba-tiba saja menghilang dari pandangannya, dan ternyata sosok yang mengambil Samuel adalah seorang nenek tua atau penyihir yang tinggal di hutan dekat rumah mereka. Lewat scene sederhana tanpa dialog, tanpa jumpscare, kita diberikan pengalaman teror mengerikan, yaitu ketika penyihir tersebut membunuh dan menumbuk Samuel untuk memoleskan darah dan dagingnya ke tubuh penyihir itu. Dan tak lama setelah itu, dia pun melayang-layang di udara. Keesokan harinya, Caleb yang sudah terbangun dari tidurnya, ia dengan enaknya memandangi payudara milik saudara perempuannya. Tak lama setelah itu, Caleb pun mengunjungi ayahnya yang dimana di sana, William mengajak Caleb untuk berburu di hutan. Padahal William dan Catherine melarang anak-anaknya untuk pergi ke dalam hutan. Itu semua dikarenakan perkebunan jagungnya tersebut mengalami kegagalan panen yang sehingga mereka tidak mempunyai stok makanan untuk musim dingin nanti. Tapi sebelum itu, terjadilah perbincangan yang dimana William menganggap hilangnya Samuel itu dikarenakan oleh seekor serigala, sementara Catherine, dia masih menangisi kehilangan bayinya semenjak dari kemarin. Alih-alih William yang sangat patuh dengan keimanannya, ia juga merupakan seorang manusia biasa yang tak luput dari dosanya. Itu semua tergambarkan di saat Caleb dan William sudah memasuki ke dalam hutan, dan di sana mereka memeriksa jebakan hewan yang sudah dibeli oleh William dari seorang pedagang dengan menukarkannya dengan piala perak milik Catherine. William menyuruh Caleb untuk tidak memberitahukan ibunya terlebih dahulu. Tak lama setelah itu muncullah seekor kelinci yang tengah menatapi mereka berdua. Di sana William segera menyiapkan senjatanya, tapi sayangnya William gagal mendapatkan buruannya karena mengalami kecelakaan kecil pada saat ingin memburu kelinci tersebut. Sekembalinya mereka ke rumahnya, di sana mereka berdua segera dimarahi oleh Catherine karena telah meninggalkan rumahnya dalam waktu yang begitu lama. Catherine juga tampaknya masih kesal dengan Thomasin karena telah menghilangkan Samuel. Itu semua tergambarkan pada saat Thomasin membiarkan kedua adik kembarnya itu bermain sendirian dengan seekor kambing yang bernama Black Phillip. Sehingga Thomasin pun dihukum untuk pergi ke sungai untuk mencuci baju ayahnya. Tapi di sana ternyata Caleb berbohong kepada ibunya bahwa dirinya dan ayahnya tidak pergi ke dalam hutan, melainkan pergi ke suatu lembah untuk mencari sebuah apel. Lagi-lagi pada saat Thomasin tengah mencuci baju ayahnya, datanglah adiknya Caleb yang sedang ingin mengambil sebuah air. Tapi di sana Caleb tampaknya masih penasaran dengan payudara milik saudara perempuannya. Tak lama setelah itu, datanglah adik kembar perempuannya yang sedang mengganggu kakak-kakaknya. Di sana, Mercy berkata bahwa orang yang mengambil Samuel adalah seorang penyihir dan dia sempat melihat penyihir itu lengkap dengan jubahnya di sekitaran hutan. Lalu di sini untuk membuat adik kembar perempuannya itu terdiam, Thomasin berpura-pura bahwa dirinya adalah seorang penyihir yang mengambil dan memakan tubuhnya Samuel. Lantas dengan perkataan-perkataan yang mengerikan dari mulutnya Thomasin,
Ia pun berhasil membuat adiknya tersebut kabur ketakutan. Malamnya saat sedang makan bersama, Catherine lagi-lagi menyudutkan anak perempuannya yaitu Thomasin. Dia menyalahkan Thomasin karena telah menghilangkan piala perak miliknya dan juga masih membahas tentang Thomasin yang tidak becus menjaga adik-adiknya. Tapi William dan Caleb mereka tidak berkata apa-apa saat Thomasin tengah disudutkan oleh ibunya. Dan setelah itu Catherine pun menyuruh Thomasin untuk memeriksa kandang kambingnya. Tapi di sana Thomasin malah menemukan seekor kelinci aneh yang telah dijadikan sasaran buruan William dan Caleb sewaktu di dalam hutan. Lalu saat pasangan suami istri tersebut sedang bersiap untuk tertidur, lagi-lagi keimanan keluarga itu telah terkikis perlahan-lahan. Di sana, Catherine menganggap Tuhannya telah mengutuk keluarganya. Bahkan, Catherine menganggap Tuhanlah yang menuntun keluarganya ke alam liar hanya untuk dikutuk oleh iblis. Catherine juga tampak frustasi dengan keadaannya saat ini dikarenakan kelaparan yang akan menimpa keluarganya nanti, yang sehingga Catherine menyuruh William agar Thomasin dikirim ke sebuah rumah seseorang untuk bekerja di sana. Tapi sayangnya, perbincangan tersebut terdengar oleh anak-anaknya. Tak terima dengan apa yang dikatakan oleh ibunya, Caleb pun memutuskan untuk pergi dari rumahnya untuk berburu ke dalam hutan agar keluarganya bisa memenuhi kebutuhan makanannya. Tapi di sana, sayangnya ia dipergoki oleh Thomasin. Singkat cerita, mereka pun akhirnya pergi ke dalam hutan dengan menaiki seekor kuda dan juga membawa anjing peliharaannya. Lalu setelah mendapatkan hasil buruan dari jebakan ayahnya, di sana lagi-lagi mereka dipertemukan oleh seekor kelinci aneh yang sudah dilihatnya beberapa kali. Tapi anehnya adalah kuda yang ditunggangi oleh Thomasin tiba-tiba saja menjadi gila dan anjingnya yaitu Fowler mengejar kelinci itu bersama dengan Caleb. Hingga akhirnya mereka pun berpisah dan Thomasin berhasil bertemu kembali dengan ayahnya. Sementara Caleb ia masih di dalam hutan bersama dengan malamnya yang sendirian. Tapi saat itulah ia mendengar suara anjingnya yang seperti disiksa oleh sesuatu. Caleb yang memberanikan dirinya pun segera mengejar arah suara. Tapi nahasnya adalah ia malah menemukan anjingnya yang sudah tercabik-cabik. Tak lama setelah itu, Caleb pun bertemu kembali dengan sebuah rumah yang dimana keluarlah seorang wanita muda cantik lengkap dengan tumpeh-tumpehnya yang dimana itu adalah hal yang membuat Caleb merasa penasaran dengan bagian tubuh itu sedari awal film. Sehingga dengan perasaan takut bercampur ngaceng, Caleb pun melangkah perlahan-lahan menuju wanita itu. Setelah Thomasin berhasil kembali ke rumahnya, lagi-lagi ia dimarahi oleh Catherine atas kehilangan anak keduanya yaitu Caleb. Di sana, Catherine terus menyudutkan segala perilakunya Thomasin. Hingga akhirnya William pun berkata yang sejujurnya bahwa dialah orang yang mengambil piala perak itu dan juga dialah yang membawa Caleb ke dalam hutan waktu kemarin. Lalu keadaan keluarga yang semakin merenggang pun membuat Catherine marah atas semua kebohongan suaminya. Tapi di sana, saat Thomasin sedang memeriksa kandang kambingnya, muncullah Caleb yang sudah kembali ke rumah dengan keadaan telanjang bersandar kelelahan pada pagar rumah. Thomasin yang menemukannya pun segera memanggil keluarganya dan membawanya ke dalam rumah. Di sana, Caleb diobati oleh ibunya yang gua nggak tahu itu pakai cara pengobatan tradisional seperti apa. Keesokan harinya saat Thomasin dan kedua adik kembarnya berada di kandang kambing tersebut, di sana kedua adiknya tersebut menyudutkan Thomasin dengan perkataan bahwa Black Phillip yaitu kambing hitamnya telah berkata ke mereka berdua bahwa Thomasin adalah orang yang jahat. Dan juga Black Phillip berkata bahwa Thomasin lah yang memasukkan iblis ke dalam tubuhnya Caleb. Sehingga itulah alasannya kenapa Caleb pun belum tersadar sampai sekarang. Itu semua dikarenakan adik kembarnya tersebut menganggap kejadian waktu di sungai adalah hal yang sebenarnya. Tapi tanpa diduga, waktu saat Thomasin tengah memerah susu kambing itu, tiba-tiba saja keluarlah air darah waktu saat memerasnya. Dan setelah melihat kejadian mengerikan itu, kedua adiknya semakin yakin bahwa Thomasin adalah seorang penyihir. Scene pun berpindah kepada William dan Catherine yang sedang menjaga anaknya yaitu Caleb. Di sana, Catherine melakukan sebuah pengakuan bahwa dirinya sempat berselingkuh dari suaminya waktu masih berada di komunitas sebelumnya. Ia juga mengaku bahwa semenjak kehilangan Samuel, keimanannya mulai terkikis perlahan-lahan. Hatinya mulai mengeras seperti batu. Walaupun ia sering berdoa untuk keselamatan Samuel, tapi dalam hatinya ia meragukan doa-doanya tersebut. Lalu pada saat mereka sedang berada di ladang, tiba-tiba terdengar sebuah teriakan dari dalam rumahnya. Di sana mereka menemukan Caleb yang sudah tersadar dan berteriak seperti dia bertemu dengan sesuatu yang mengerikan. Dan juga Caleb mengeluarkan sebuah apel dari dalam mulutnya.
Lalu setelah itu Mercy dan Jonas pun segera menuduh Thomasin bahwa dia adalah seorang penyihir yang telah mengutuk Caleb. Orang tuanya pun langsung terkejut atas perkataan anak kembarnya. Sementara William, dia langsung mencoba membuktikan apakah benar kalau Thomasin adalah penyihir. Tapi karena memang Thomasin bukanlah pelakunya, maka ia berhasil menjawab pertanyaan ayahnya dengan benar. Lalu saat itulah mereka kembali berdoa untuk kesembuhannya Caleb. Tapi lagi-lagi si anjing anak kembar itu, mereka tiba-tiba saja tidak bisa berdoa dan berperilaku hal yang sama dengan Caleb yang kembali tersadar. Di sana setelah diberi doa oleh Catherine, William, dan Thomasin, Caleb akhirnya tersadar dari mimpi buruknya. Tapi sekarang dia seolah-olah telah bertemu dengan Tuhannya dan meminta pengampunan dari dirinya. Caleb mengucapkan kata-kata yang baik kepada Tuhannya dan setelah itu Caleb pun meninggal dunia. Take me to thy lap. Catherine yang terlanjur percaya dengan perkataan anak kembarnya langsung mengusir Thomasin dari sana dan Thomasin pun segera keluar dari rumahnya tersebut yang tak lama disusul oleh ayahnya sendiri. Tapi tanpa disangka, William juga percaya bahwa Thomasin adalah seorang penyihir. Thomasin yang merasa difitnah oleh keluarganya itu pun langsung membela dirinya dengan menyalahkan ini semua kepada ayahnya karena semua kejadian aneh tersebut berawal mula dari ayahnya seperti membawa Caleb ke dalam hutan, terus mengambil piala perak milik istrinya dan membiarkan ibunya menuduh Thomasin. Dan juga Thomasin berkata bahwa ayahnya tidak bisa berbuat apa-apa seperti berkebun maupun berburu, sehingga Thomasin harus dikirim ke sebuah rumah untuk bekerja karena William lah yang tidak mampu menafkahi keluarganya. Di sana juga Thomasin berkata bahwa adik kembarnya dan Black Phillip lah yang telah mengutuk keluarganya itu. William yang sudah tidak kuat lagi dengan perkataan Thomasin pun segera menyeretnya ke dalam rumah untuk membuktikan omongannya. Walaupun Catherine tidak percaya, tapi dengan William yang berteriak seakan-akan ia akan membunuh anak kembarnya, maka dengan sepersekian detik anaknya pun langsung kembali tersadar dari aktingnya yang berpura-pura mati. Do you see now? Tapi sayangnya ternyata William mengurung Thomasin juga bersama dengan kedua adik kembarnya. From this door. Pada malam harinya, Catherine terbangun dari tidurnya dan tanpa diduga, dia bertemu kembali dengan Caleb yang sedang menggendong Samuel. Bukannya tersadar bahwa anaknya itu telah meninggal dunia, Catherine tanpa sadar telah terbawa oleh rayuan iblis. Dan benar saja waktu saat Catherine tengah menyusui anaknya yaitu Samuel, ternyata itu adalah seekor gagak yang mematuk-matukkan paruhnya ke susunya Catherine. Lalu di saat yang sama pada saat Thomasin dengan kedua adik kembarnya dikurung, di sana mereka menemukan seorang wanita tua dengan tubuhnya yang telanjang sedang meminum susu kambing di depan matanya. Keesokan harinya saat William keluar dari rumahnya, tanpa diduga ia menyadari bahwa rumah kandang kambing itu sudah hancur berantakan dan tiba-tiba William diseruduk oleh Black Phillip hingga meninggal dunia. Thomasin yang melihat kematian ayahnya pun langsung segera menghampirinya, tapi pada saat itu juga Catherine keluar dari rumahnya dan menuduh Thomasin bahwa dialah orang yang telah mengutuk keluarganya, sehingga pertengkaran pun terjadi dan tanpa sengaja Thomasin memukul ibunya dengan sebilah pisau yang berada di sampingnya. Catherine yang semakin menjadi pun langsung segera mencekik anaknya sendiri yang sehingga dengan terpaksa lagi Thomasin harus memukul ibunya sekali lagi sampai meninggal dunia. Tidak tahu lagi harus berbuat apa, Thomasin pun kembali lagi ke rumahnya untuk merenungkan dirinya sampai malam. Tapi pada saat itulah, Thomasin kembali ke kandang kambing tersebut untuk bertanya kepada Black Phillip. Dan tanpa diduga, Black Phillip menyaut perkataannya Thomasin. Di sana, Black Phillip berkata kepada Thomasin bahwa dirinya bisa memberikan gaun yang begitu cantik. Lalu Thomasin pun bertanya, apa yang kamu inginkan dariku? Black Phillip pun seketika berubah menjadi manusia dengan pakaiannya yang serba hitam. Di sana Black Phillip menunjukkan sebuah buku yang dimana buku itu Thomasin harus menuliskan namanya di dalamnya. Tidak perlu waktu yang begitu lama, Thomasin pun segera melepaskan pakaiannya dan pergi ke hutan bersama dengan Black Phillip yang sudah kembali ke wujud kambingnya. Di sana, dia berjalan menuju sebuah perkumpulan penyihir yang sedang melakukan sebuah ritual di tengah kobaran api unggun yang menyala. Dan tak lama setelah itu, mereka pun melayang-layang di udara bersama dengan tongkat sihirnya, yang disusul oleh Thomasin yang melakukan hal yang serupa, dan film pun tamat.
Oke cuy, akhirnya gue selesai juga ceritain film horor bangsat ini. Pasti kebanyakan dari kalian bingung kan dengan endingnya? Sama Aing juga cuy. Tapi nggak usah khawatir, selama Aing nonton filmnya sudah diulang berkali-kali sampai ngehabisin duit buat beli kopi, akhirnya Aing mengetahui bahwa ini hanya pendapat pribadi Aing aja ya. Kalau ternyata kenapa Black Phillip merupakan seorang iblisnya, itu dikarenakan ingat bahwa nyatanya wujud iblis sering dikaitkan sebagai orang yang bertanduk dan selalu menindas jiwa seseorang. Dan itu semua tergambarkan oleh sifat kambing hitam itu. Dan juga ingat bahwa ada pepatah yang mengatakan bahwa orang yang memainkan sebuah peran demi tujuannya yang jahat itu disebut sebagai serigala berbulu domba. Lalu pertanyaan selanjutnya, kemana si anjing anak kembar itu di akhir film? Menurut gue sih kalau si kembar itu sudah dibawa oleh penyihir ya, yang telah dilihatnya sewaktu di kandang kambing semalam. Dan si kembar itu juga kemudian dijadikan sebagai tumbal untuk adegan terakhir para penyihir yang sedang melakukan ritual untuk melayang-layang di udara. Karena itu semua tergambarkan gitu waktu di awal film, waktu pertama kali Samuel diculik dan dibunuh. Lalu setelah itu penyihir itu pun kan tiba-tiba bisa melayang. Itu pendapat gue pribadi sih. Oh ya, sama menurut gua pribadi, ini si kembar hanya dimanfaatkan saja oleh Black Phillip agar keluarganya itu terpecah belah dan agar Thomasin harus hidup seorang diri dari anggota keluarganya, yang sehingga dengan keputusasaannya Thomasin akhirnya menyetujui perjanjiannya dengan iblis. Sumpah sebenarnya ini yang paling ngeselin tuh sebenarnya si kembar. Kalau nggak ada si kembar mah pasti pada selamat dah kalau kata gua mah. The worst aja ini mah pokoknya si kembar teh. Anggota keluarga yang lain juga sama aja sih seperti ayahnya, dia kan orang yang begitu sombong. Itulah alasannya kenapa ia diusir dari komunitas Puritanya. Dan juga dia kan sebenarnya tidak pandai berburu dan bercocok tanam, sehingga tanpa hujan tanpa angin tiba-tiba saja ingin menaruh keluarganya di dekat hutan. Coba gimana ceritanya itu? Sementara si ibu merupakan orang yang bangsat diem-diem. Kalau menurut gua mah dia kan pernah selingkuh tuh. Bahkan gua juga nggak tahu itu si Samuel tuh anaknya si William atau bukan tuh. Sementara Caleb, dia kan anjing juga tuh si Caleb tuh. Dia kan sedikit terpikat gitu gimana dengan payudara milik saudaranya sendiri, kan anjing ya. Apalagi kan waktu diculik sama penyihir itu juga si Caleb memutuskan untuk dicium oleh penyihir yang bahenol itu, yang sehingga mungkin walaupun ia orang yang beriman, tapi jika diberi godaan yang selalu ia pikirkan selama ini tentang 2 buah mangga, maka dengan cepat ataupun lambat ia akan terjatuh ke dalam lubang itu, nggak tahu juga sih. Lalu kenapa keluarga ini yang menjadi incaran Black Phillip? Itu semua dikarenakan mungkin menurut gua sih ini keluarga ini yang paling pas aja gitu menjadi targetnya. Karena kan keluarga ini mempercayai adanya Tuhan di dalam hatinya tuh. Dan ya kan iblis pastinya merasa tertantang bila menemui seseorang yang penuh dengan keimanan. Apalagi keluarga ini sudah dilanda atau diusir dari komunitas Puritanya dan juga kelaparan yang sudah mengintainya, sehingga dengan dorongan sedikit aja maka keluarga itu pasti terkikis perlahan-lahan. Lalu selanjutnya, kenapa Thomasin yang menjadi incarannya Black Phillip? Itu semua dikarenakan waktu di awal film, Thomasin lah orang yang ragu gitu dengan keputusan ayahnya, yang tergambarkan bahwa dirinya masih menoleh ke belakang kampung Puritanya. Dan juga Thomasin waktu melakukan permohonan pengampunan di awal film itu kan menjadi momen ajaib kalau menurut gua mah. Dari situ kan si iblis mulai bergerak tuh. Karena dengan melakukan permohonan pengampunan itu, Thomasin tanpa disadar sudah telah menjadikan dirinya sebagai targetnya iblis. Dalam keputusasaannya untuk diselamatkan, Thomasin sebenarnya telah mengutuk dirinya sendiri karena semua perbuatan kejinya, karena dialah satu-satunya dari keluarga itu yang mengakui atas dosa-dosanya waktu sedari awal film. Terus Thomasin juga tahu bahwa dirinya adalah orang yang berdosa dan ingin meminta pengampunan Tuhan, tapi sayangnya alih-alih didengarkan oleh Tuhannya, ia malah disambut oleh iblis tersebut. Ya intinya mah si Thomasin teh salah satu perempuan yang kurang beriman di keluarga itu aja dah. Jadi pas buat diajak jadi penyihir. Dan ya kalau kalian masih bingung sama penjelasan ini, silahkan untuk ditonton ulang aja alur ceritanya, dan atau tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Dan ya udah, kalau kalian suka sama video ini, silahkan untuk subscribe channel ini, dan jangan lupa juga untuk like dan share video ini agar channel gua bisa dilihat sama yang lainnya. Ya udah, nama gua Zul, orang yang masih mencari film horor mengerikan tanpa jumpscare. Izin pamit dari pendengaran telinga kalian, dan ya bye bye.